Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Materi hari ini akan disampaikan oleh saya, dosen pengajar mata kuliah akuntansi manajemen 1 ya ini, dengan saya Ria Anggreni. Kita akan membahas chapter 9, Standard Costing of Functional Based Control Approach. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ada 5 item, 5 topik ya, topik besar, yaitu tentang apa sih standar costing itu gitu kan ya, dan kenapa kita mau menggunakan standar costing. Kemudian nanti kalian akan melihat bentuk sheet ya, sheet dari standar costing itu kayak mana gitu ya. Jadi nanti biasanya standar cost ini setelah dibuat oleh perusahaan itu nanti akan di print gitu ya dan ditempel di manufacturing-nya gitu. Jadi di manufacture-nya, di pabriknya itu tuh ditempel bahwa ini loh standar biaya dari produk kita gitu. Terus kemudian compute the journalize, nanti kita akan compute and journalize, nanti kita akan menghitung juga gimana cara menghitung standar cost-nya, terus kemudian jurnalnya bagaimana. Saya tidak akan bahas lebih dalam tentang jurnal, karena basically yang namanya jurnal itu adalah gimana kalian bisa memahami logik dari transaksi tersebut gitu ya. Kemudian yang keempat, menghitung overhead variance gitu ya. Kalau yang tadi nomor 3 kita menghitungnya adalah direct material dan direct labor variances-nya. Kemudian yang keempat itu adalah lebih ke overhead variances. As you know, kayak yang kita pelajari di chapter 4 yaitu activity based costing, overhead itu memang suatu hal yang khusus gitu. Jadi kita memang akan put more attention to this kind of food gitu ya. This is not food. Jadi overhead variances. Jadi overhead cost karena emang sedikit ngejelimet gitu ya dalam hal perhitungannya. Kemudian yang kelima, calculate mix and yield variances for direct material and direct labor. Jadi nanti yang kelima ini kita akan ngebahas tentang kalau seandainya tadi nomor 2, nomor 3 dan 4 itu kita menghitungnya hanya berdasarkan contoh satu jenis produk gitu ya. Kalau yang di calculate mix ini kita akan menghitung kira-kira dalam satu produk itu bagaimana sih cara perhitungannya kalau seandainya dia memiliki lebih dari satu direct material dan direct labor gitu. Nah, kalau yang di atas tadi itu mereka mostly hanya menggunakan satu direct material aja. Ya, jadi kalau yang terakhir kita akan ngebahas yang mix. Oke, yang pertama ini dia. Developing unit input standards gitu ya. Standard cost. Jadi kalau kemarin kalian belajar menghitung activity based costing, itu gimana caranya kalian bisa mendapatkan rate dari setiap aktivitas. Tarif ya, tarif biaya untuk setiap aktivitas dalam menghasilkan satu unit produk gitu. Berapa sih rate-nya gitu kan ya, tapi rate-nya itu per activity. Nah, kalau di standar costing, itu kita akan menghitung sebenarnya namanya juga standar ya. Jadi misalnya contohnya begini, kita punya satu unit produk, kemudian satu unit produk ini terdiri dari ada direct material, ada direct labor, ada overhead, biaya-biayanya. Nah, kita bahas di direct material. Kira-kira untuk menghasilkan satu unit pena gitu ya, nggak usah pena deh, saya pengennya makanan. Satu porsi nasi goreng gitu ya, itu saya membutuhkan nasi berapa banyak ya gitu. Apakah 1 on, setengah on, atau jangan-jangan cuman berapa? Seperempat on gitu ya, seperempat onnya gitu. Nah, kira-kira saya butuh berapa nasi gitu ya, banyaknya nasi untuk membuat satu porsi nasi goreng. Nah, itu yang disebut dengan standar cost. Jadi supaya memberikan layanan ke customer itu all out, artinya memuaskan si customer, otomatis selain layanan service yang kita berikan, proporsi
produk atau si nasi goreng tadi itu juga harus konsisten gitu. Jangan sampai ketika misalnya saya nih kunjungan pertama datang ke restoran, saya pesen nasi goreng, porsinya satu porsi itu, satu piring itu penuh, gunung gitu ya, nasinya wow banyak banget, ini harga 20.000 sebanyak ini gitu ya. Terus oke deh saya datang lagi besoknya gitu, karena emang selain murah porsinya mengenyangkan. Saya datang lagi di hari kedua, loh kenapa dengan harga yang sama nasi gorengnya lebih sedikit daripada porsi yang kemarin ya. Nah, akan menghasilkan ketidakpuasan dari si customer di sini gitu. Nah, standar costing di sini adalah kita menentukan standarnya dari standar quantity dan standar price-nya. Itu semua harus sama, harus konsisten gitu ya. Makanya kita sebut dengan standar. Oke, untuk menghasilkan satu porsi supaya customer juga puas, supaya customer tidak merasa ditipu gitu ya. Ya udah kita standarkan bahwa untuk satu porsi nasi goreng itu nasinya sebanyak 1/5 ons gitu. Lumayan banyak ya itu, 1/5 ons gitu dengan harga 20.000. Nah, itu standar yang digunakan. Nah, di sini yang akan kita bahas itu standar costing itu adalah itu. Gitu ya. Udah kebayang ya maksudnya standar itu seperti apa gitu, standar costing yang akan kita bahas ke depannya. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya dari standar costing ini? Digunakan untuk apa sih gitu ya? Yang pertama adalah untuk cost management. Jadi kita pengen mengatur, kita pengen tahu dengan kita punya standar, misalnya tadi satu porsi nasi goreng gitu ya, itu menggunakan 1/5 ons nasi, yaitu satu porsi. Saya targetkan kemarin udah belajar budgeting di chapter 8, saya targetkan pengen bulan Juni ini gitu ya, bulan Juni ini selama 30 hari, saya pengen menghasilkan atau menjual nasi goreng sebanyak 100 porsi. Jadi otomatis kita sudah bisa membuat budget gitu ya, membuat cost management gitu ya, memanage cost-nya. Oke, saya akan menyediakan nasi atau beras sebanyak tadi 1/5 on satu porsi. Kalau kita pengennya 100 porsi berarti ada berapa kilo gitu ya, berapa ons, berapa banyak ons beras yang harus saya siapkan. Nah, itu satu fungsinya. Jadi kita bisa menganggarkan lebih efektif gitu ya, lebih efisien gitu, karena kita nggak perlu lagi ngitung-ngitung ulang-ulang. Oh iya ya, berapa ya harganya sekarang? Oh iya ya, kira-kira berapa ya butuhnya berasnya kalau misalnya kita pengen menghasilkan 100, ngitung lagi ulang. Jadi kita nggak perlu melakukan itu lagi. Planning and control tadi juga berhubungan dengan budgeting ya. Cost management lebih ke kita memanage biayanya. Jadi kita bisa tahu dari awal, oh iya biayanya sekian untuk menghasilkan 100 porsi. Terus decision making and product costing gitu ya. Nanti kita bisa menentukan juga kira-kira berapa ya harga yang akan kita jual dengan standar cost yang sudah kita dapatkan ini. Gitu ya. Dalam menghasilkan harga, kalian belum belajar, nanti kalian akan belajar di semester depan yaitu di mata kuliah akuntansi manajemen 2 tentang CVP ya. CVP itu BEP gitu ya. BEP itu break even point. Jadi kalian akan belajar tentang bagaimana caranya menentukan harga jual. Harga jual itu ditentukan setelah kita mengetahui berapa harga pokok. Nah, standar cost ini bisa kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung harga pokok tersebut. Oke, nah ini benefit yang lebih detailnya gitu ya. Appropriate standards can enhance the budgeting. Tadi seperti yang saya sebutkan, akan mempermudah penganggaran lah intinya. Terus kemudian suppliers can be changed and better materials and processes introduced in order to meet cost and objectives. Jadi di awal kita sudah menentukan nih standarnya. Ternyata di bulan depan gitu ya, langganan supplier yang biasa kita beli itu harganya naik berasnya gitu. Bisa nggak kita ngerubah suppliernya? Bisa. Apa dasarnya kita ngerubah supplier? Karena kita sudah punya standar. Standar kita adalah untuk menjual dengan harga 20.000 tadi, itu cost-nya harus sekian, gitu loh. Dan volumenya harus sekian, kualitasnya harus A, gitu. Nah, sehingga ketika misalnya supplier yang biasa kita langganan kita, gitu ya,
itu mengalami perubahan, kita bisa langsung mengambil keputusan yang cepat untuk mengganti supplier. Atau kita bisa menentukan mencari lagi supplier yang baru dengan cara gimana caranya supaya dengan harga tetap tapi kualitasnya lebih baik daripada kualitas yang kemarin. Ya, jadi itulah fungsinya standar. Management and staff can be motivated to reduce the adverse variances through increased efficiency and cost control gitu ya. Jadi dengan adanya standar, jadinya si manajemen atau si staff gitu ya, semuanya lah orang-orang yang ada di perusahaan itu bisa lebih termotivasi gimana caranya kita terus meningkatkan kualitas gitu. Terus kemudian kita bisa meminimalisir ya varians di sini maksudnya adalah gimana cara variansi itu sesuatu hal yang terjadi karena antara actual dan standarnya tidak sama gitu. Bisa worse, bisa better gitu ya. Worse-nya di sini kalau seandainya ternyata actual-nya menyebabkan cost-nya lebih tinggi daripada standar. Itu makanya jadi disebut dengan to reduce the adverse variances. Jadi variansi yang memburuk gitu loh, yang berakibat negatif, itu kita bisa mereduce-nya, kita bisa menekan hal-hal itu supaya tidak terjadi. Oke, ini istilah-istilah yang akan kalian gunakan ke depannya gitu ya, dalam menghitung standar costing. Ada unit standard cost. Unit standard cost-nya adalah the product of standard price and standard quality. Jadi standard price dikali standar quantity ini jumlah volume, itu adalah unit standard cost-nya. Ya. Nah, itu masing-masing, nanti direct material. Misalnya tadi nasi, standar cost-nya untuk menghasilkan satu porsi itu adalah 1/5 ons, berarti standar kuantitinya 1/5 ons. Harganya berapa berasnya untuk 1/5 ons? Harganya misalnya 5.000 gitu. Ya udah berarti 1/5 ons kali 5.000 itulah unit standar cost. SP dikali SQ. Gitu ya. Nanti kita kedepannya akan menggunakan ininya aja ya, apa namanya, kependekannya saja, standar price to SP, standar quantity to SQ. Quantity standards specify how much of the input should be used per unit of output, tadi yang 1/5 ons. Price standards adalah how much should be paid for the quantity of the input to be used. Yang tadi yang 5.000 rupiah untuk 1/5 ons. Oke. Standar itu ada berbagai macam ya. Ada ideal standar, ada yang currently attainable standard, dan biasanya kita akan menggunakan yang nomor 2 ini. Terus kemudian ada istilah Kaizen standard gitu ya. Ideal atau perfect gitu ya, atau yang memang sesuai dengan yang kita inginkan, demand maximum efficiency and can be achieved only if everything operates perfectly. Jadi pengennya itu semuanya itu perfect gitu loh, yang namanya ideal standard. Jadi kita pasti akan dalam menentukan standar costing itu akan sangat berhati-hati. Pokoknya jangan sampai, dan kita sudah mempertimbangkan hal-hal yang akan membuat perubahan di actualnya. Ada pergeseran kuantiti kah, pergeseran biaya kah gitu. Kalau pergeseran kuantiti biasanya karena human's error, misalnya harusnya standarnya 1/5 ons, dia buat jadinya kurang dari 1/5 atau bahkan lebih gitu ya. Nah, gimana caranya supaya bisa meminimalisir hal-hal itu terjadi? Nah, itu juga harus diperhitungkan dalam menghitung standar costing menggunakan ideal standard. But that's too hard. Nggak mudah gitu ya dalam menerapkan ideal standards. Makanya jarang perusahaan menggunakan ini. Yang kedua yaitu currently attainable standards can be achieved under efficient operating conditions. Jadi dia mentoleransi hal-hal yang dapat merubah standar itu gitu loh. Misalnya tadi yang saya bilang antara actual dan standar itu ada perubahan, boleh gitu ya, tapi pada limit yang dapat ditoleransi, yaitu standar deviasinya itu harus di limit yang dapat ditoleransi gitu loh. Makanya di sini dibilang under efficient operating condition. Jadi bukan hal-hal yang unpredictable gitu loh, harus hal-hal yang dapat diprediksi. Terus kemudian yang Kaizen standard reflect a plan improvement and are a type of currently attainable standard. Jadi kind of mirip-mirip dengan yang nomor 2 gitu ya.
dan tujuannya adalah untuk plan improvement. Jadi standar tadi dibuat gimana caranya ke depannya nanti kita bisa melakukan improvement gitu ya, improvisasi dari standar yang sudah pernah kita buat. Apakah standarnya bisa berubah in the future? Bisa gitu ya. Pastinya bisa karena kita pengen melakukan improve yang lebih baik gitu, ke arah yang lebih baik. Nah, ini pendekatan-pendekatan dalam perhitungan standar costing gitu ya. Ada yang kita menggunakan actual cost, jadi perhitungannya gitu ya. Perhitungannya itu ada beberapa pendekatan. Actual costing, ada normal costing, ada standar costing. Nah, kalau actual semua perhitungan kita menggunakan actual cost gitu ya. But that's too hard untuk melakukan kontrol atau tadi cost management atau melakukan budgeting. Kalau semuanya kita hanya menghitung berdasarkan actual costing, ya udah jalan sesuai dengan berapa pengeluarannya, ya segitulah biayanya gitu. Jadi negatifnya apa? Negatifnya adalah kemungkinan besar perusahaan itu dalam mendapatkan keuntungan bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi atau kerugian bisa mengalami kerugian yang sangat tinggi juga gitu ya. Karena apa? Karena semuanya berdasarkan actual. Jadi harga jual, dan kalau kita menggunakan actual costing, nggak mungkin kan harga jualnya juga kita berdasarkan actual cost tersebut gitu loh. Artinya apa kalau kita menggunakan actual cost dalam menerapkan harga jual, itu harga jual kita akan berubah. Nah, dampaknya apa ke customer? Apakah customer mau membeli harga barang yang tidak pasti gitu? That's impossible. Terus kemudian, but that's not impossible to be implemented ya. Jadi kalian perusahaan bisa saja menggunakan metode ini. Gitu. Terus normal costing system, direct material dia menggunakan actual, direct labor actual, overhead budgeted. Nah ini yang kemarin kalian gunakan di activity based costing. Yang mana di direct material dan direct labor kalian menggunakan metode actualnya, realnya. Berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk direct material, berapa direct labor. Kemudian overhead kalian gunakan budgeted. Kalian hitung dulu berapa rate active per activity-nya, kemudian baru kalian kalikan dengan driver yang sudah kalian tentukan, gitu kan. Terus kemudian standar costing, everything is standard, gitu ya. Jadi sudah ada standarnya. Nah ini yang kita gunakan. Jadi kayak tadi, oh iya untuk satu porsi nasi itu standarnya adalah 1/5 ons, gitu. Dengan harga 5.000 per 1/5 onsnya. That's standard gitu. Jadi kita menggunakan itu. Nah, gimana caranya kalau misalnya actualnya berbeda? Nah, itu nanti akan kita hitung sendiri dan kemudian kita akan jurnal sehingga dalam pelaporan keuangannya tetap everything is actual gitu ya. Oke, ini saya jelaskan dulu ya semuanya. Kemudian, nah ini yang standar cost sheet-nya. Contoh bentuknya itu seperti ini. Bentuknya seperti ini untuk standar cost-nya gitu ya, laporannya. Yang ini yang nanti tadi yang saya sempat bilang bahwa nanti di print terus ditempel deh gitu ya. Biar semua karyawan yang bekerja di manufacturer itu ngelihat, oh iya jangan sampai kita melewati standar-standar ini dalam hal volumenya gitu. Nah, ini direct material, ini produksinya adalah deluxe strawberry frozen yogurt. Enak nih. Ya, yogurt, direct materialnya ada yogurt, ada strawberry, ada milk, ada whipped cream, ada gelatin, ada menggunakan kontainer. Karena kan kontainer masuk dalam direct material karena memang satu unit itu menggunakan satu kontainer. Yogurtnya standarnya untuk ini standar untuk menghasilkan satu porsi ya, satu porsi yogurt ya. Yogurtnya standar price-nya untuk yogurt itself itu 25 on. 25 on dikali dengan 0,02 dolar gitu ya. Jadi standar cost untuk yogurt menghasilkan satu anggaplah satu kontainernya gitu ya. Satu kontainernya itu atau satu unit lah kita bilangnya satu unit itu 0,5 dolar untuk yogurtnya. Strawberry itu dia hanya menggunakan 10 ons untuk menghasilkan satu unit yogurt tadi itu ya. Standar price-nya 0,01. Milk, susu 8 on, dengan standar price sekian, whipped cream-nya sekian, gelatinnya sekian, kontainernya otomatis 1 pieces gitu ya. Sehingga dapat total direct material untuk satu yogurt gitu ya, satu unit yogurt yang akan dijual itu adalah
Direct material cost-nya $0,86. Direct labor-nya berapa? Karena yang kerja adalah machine operator, yang mana dia untuk menghasilkan 1 unit yogurt itu bekerja sebanyak 0,01 jam gitu ya. Berapa menitkah itu? Tinggal dikonversi ya, 0,01 jam. Standar price-nya 0,01 jam ini, si operator itu mesin operator itu dibayar $8. Ya. Ini $8 ini adalah untuk 1 jamnya gitu ya. Karena kan di sini kan hour ya. Jadi berapa dolar kah untuk bekerja selama 0,01 hour, yaitu 0,08, tinggal 0,01 dikalikan dengan rate per jamnya berapa, yaitu 0,08. Overhead. Nah, di sini kelihatannya simple ya, variable overhead, fixed overhead, variable overhead-nya $6 gitu ya, dikali karena dia menggunakan cost driver-nya adalah direct labor hours gitu ya. Di sini tidak dijelaskan, tapi kalau kalian buka bukunya menjelaskan bahwa overhead-nya di sini dia menggunakan driver-nya adalah direct labor hours. Direct labor hours-nya yaitu untuk variable overhead 0,01 hour untuk menghasilkan 1 unit, dan fixed overhead-nya juga 0,01. Ini rate-nya. Nah, it's not that simple like you see on the screen ya, tapi kayak variable overhead itu kayak yang udah kalian pelajari di mana di activity based costing gitu ya. Itu variabel kan banyak itemnya gitu ya. Ada indirect labor, ada indirect material gitu ya. Banyak hal-hal lain kayak biaya listrik, biaya apa lagi, biaya air, biaya gas gitu ya. Kalau misalnya makanan kan pasti butuh gas, butuh air, butuh listrik gitu untuk mengoperasikan mesin. Nah, itu variable overhead. Nah, variable overhead ini juga sebenarnya harus diturunin lagi biayanya. Tidak sesimpel yang kalian lihat di sheet ini gitu. Terus fixed overhead-nya juga dikalikan. Nah, sehingga kita dapatlah total overhead-nya $0,26 gitu, total overhead cost-nya. Nah, berapakah total standar unit cost untuk menghasilkan 1 unit yogurt, strawberry frozen yogurt, itu adalah $1,2. Nah, tadi as I said before, saya udah bilang bahwa dari standar unit cost ini kita bisa kedepannya kita bisa menentukan banyak hal, misalnya kita bisa menentukan cost improvement, atau kita bisa menentukan berapakah harga jual yang akan kita jual, harga jual dari produk tersebut. Misalnya tadi costnya $1,2, kira-kira saya mau mengambil, misalnya kalian menggunakan metode markup plus gitu ya kalau dalam menghitung biaya jualnya. Misalnya saya mau ngambil keuntungan 120%, ya udah berarti 1,2 itu dinaikin ke 120%-nya. Berapa harga jualnya. Nah, begitulah caranya, dan that's the function of standard cost. Gitu. Nah, ini cara menghitungnya. Bukan cara menghitung standar cost ya. Standar cost tadi cara menghitungnya begini gitu ya. Nah, di sini lebih ke variance analysis. Jadi dari standar cost tadi, apa sih analisis-analisis yang bisa kita lakukan gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan yang tadi namanya cost management, kita bisa melakukan budgeting, kita bisa melakukan cost improvement. Itu caranya gimana gitu loh dari standar costing yang sudah kita buat. Nah, itu disebut dengan variance analysis. Kita melakukan analisis di sini gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar menghitung berapa ya standar cost-nya, that's it. Nah, itu bukan PR atau pembelajaran dari anak akuntansi manajerial untuk D4 ya. D4 ini kalian dituntut untuk bisa menganalisis dari hasil perhitungan. Nggak hanya sekedar, oh udah dapat standar unit cost-nya $1,2, that's it, udah selesai tugas kalian. Tidak. Kalian sebagai manajer itu adalah fungsinya adalah untuk menganalisis hal-hal yang sudah dilakukan perhitungannya. Siapa yang menghitung? Menghitung adalah orang-orang di bookkeeping, gitu ya. Nah, contoh di sini contohnya misalnya gini. Ini ada contoh soal. Oke. Ini contoh soalnya. Yogurt actual cost-nya ternyata, ini yogurt ini maksudnya direct materialnya ya. Direct materialnya 19.500 untuk actual cost-nya.
Sedangkan budgeted cost-nya yaitu 15.000. Sehingga total budget variance-nya itu adalah 4.500, yang mana actual cost ini, actual price dikali actual quantity, dikurangi dengan standard price dikali dengan standard quantity. Ya. Wait a minute, saya mungkin akan coba alright. Nah, di sini contohnya gitu ya, contoh kasusnya, contoh soal. Actual production-nya 30.000 quarts. Quarts ini adalah satu quarts itu maksudnya satu quarts yogurt tadi ya, satu unit. Jadi dia actual production-nya 30.000 unit gitu ya. Actual yogurt usage-nya itu adalah 780.000 on gitu ya. Terus kemudian actual price-nya per ounce itu ya, per ounce yogurtnya itu 0,025. Let's see, di sini yogurtnya standar price-nya 0,020. Sedangkan actual price-nya 0,025, jadi beda selisih 0,005 ya. Terus kemudian actual direct labor hours-nya dia bekerja untuk menghasilkan 30.000 unit ini 325 jam. Actual wage rate-nya itu 8,2 per hour, sedangkan di sini tadi dia bilang $8 ya per hour gitu. Nah, gimana cara menghitung ini? Kita lihat di sini. Actual cost tadi kan kita harus menghitung variance-nya ya. Variance-nya yaitu actual price dikali actual quantity gitu ya, dikurangi dengan standard price dikali standard quantity. Basically adalah actual dikurangin standard. That's a variance analysis gitu. Nah, actual price dikali actual quantity-nya, actual quantity dikali actual price-nya yaitu 780.000 yang kita yogurt yang digunakan ya, dikalikan dengan actual harganya adalah 0,025, jadi 19.500 ya untuk yogurtnya. Terus kemudian kita kurangi dengan gitu ya, kita pengen lihat ini analisis price. Jadi ada dua variance gitu ya. Ada analisis price variance, ada yang usage variance. Price di sini berarti kita mau lihat menganalisis apakah dari sisi harga itu harganya ada mengalami perubahan nggak dari standar gitu. Kalau dari sisi usage variance itu lebih ke quantity. Kira-kira dari standar quantity yang sudah ditentukan ada perubahan nggak dalam penggunaan kuantitinya gitu. Nah, as we see here, di sini tuh ada perubahan ya. Tadi yang saya bilang bahwa dari sisi harga yogurtnya aja, dari price variance, itu harganya udah selisih 0,005. Sedangkan untuk penggunaannya nanti kita lihat hitungannya. Nah ini, 780.000 dikali 0,025, actualnya adalah berarti yogurtnya biayanya 19.500. Terus kemudian untuk yang dari sisi price variance, kita lihat actual quantity, ya actual quantity 780.000, dikali dengan standar price-nya. Standar price-nya tadi kan 0,02 ya, yang ini. Tuh. Nah, 0,02, jadi kalau kita lihat dari perbandingan price-nya, itu ada selisih, yaitu $3.900. U ini apa? Nah, ini fungsi dari analisisnya, yaitu U adalah unfavorable, artinya hal yang tidak diinginkan terjadi nih, unfavorable. Jadi hal yang tidak unfavorable, jadi hal yang tidak menyenangkan nih gitu ya, terjadi di luar dari standar. Yaitu standarnya harusnya $15.600, ternyata uang biaya yang kita keluarkan itu adalah 19.500, di luar dari standar. Jadi unfavorable. Terus kemudian kalau dari sisi usage, dari penggunaan atau dari kuantiti si yogurt itu sendiri gitu ya, kita kalikan lagi nih, kita bandingkan antara actual quantity, kita bandingkan dengan standar kuantitinya, kemudian kita kalikan dengan standar price gitu ya.
Actual quantity-nya yaitu dari 780.000 gitu ya, dikali dengan 0,02. Nah, kalau yang standar quantity-nya yaitu per satu unit itu dia menggunakannya 25 on per satu unit. Karena dia memproduksi 30.000 berarti 25 dikali 30.000, right? Nah, jadinya 0 dikali dengan standar price-nya. Nah, dapatkan 15.000. Nah, ternyata di sini pun terjadi unfavorable. Actualnya itu lebih tinggi penggunaannya, ya, penggunaan si yogurt tadi kuantitinya itu lebih tinggi dari standar yang seharusnya, gitu ya. Nah, 15.600 dan 15.000, jadi unfavorable $600. Sehingga kalau kita totalin gitu ya, yaitu 3.900 unfavorable ditambah 600 unfavorable yaitu 4.500 unfavorable. Atau simpelnya 19.500 dikurangi 15.000 yaitu 4.500 unfavorable. Nah, ketika kita mendapatkan hasil unfavorable di sini, what should we do gitu loh? Apa yang harus dilakukan oleh si manajemen dan si staff tadi? Nah, di sini fungsi kalian sebagai manajer. Wah, ternyata ada hal-hal yang terjadi di luar dari standar yang sudah kita tentukan. Pertama dari harga. Wah, kenapa nih harganya bisa berubah? Gitu kan. Padahal kemarin ketika kita menentukan standar kita sudah survei gitu loh, sudah melakukan research bahwa ini harga yang terbaik gitu kan. Nah, ternyata mungkin bisa saja terjadi banyak faktor ya yang bisa terjadi. Misalnya kalau dari sisi harga, oh ternyata si yogurt tadi sedang langka nih gitu, di pasaran sedang sedikit stoknya sehingga harga melambung naik. Atau ternyata memang ada faktor lain, misalnya micro factors gitu ya. Micro factors itu maksudnya gini, misalnya terjadi inflasi, atau bisa jadi terjadi misalnya ada perang gitu ya, atau apapun itulah, banyak hal-hal atau kejadian-kejadian politik lainnya yang mempengaruhi harga barang, termasuk harga si yogurt ini tadi. Oke, nah di situ proses analisisnya gitu. Itu yang kalian lakukan sebagai manajer. Kemudian dari sisi standar quantity, kenapa kuantitinya bisa unfavorable juga nih di luar dari standar yang sudah kita tentukan gitu ya. Harusnya kan 25 kali 30.000 berapa nih? 750 ya? 750. Nah, ternyata ada selisih nih. Kenapa actualnya 780 gitu. Nah, bisa dilihat lagi di analisis nih, sebagai manajer kita nganalisis. Oh, ternyata di lapangan terjadi si yogurtnya ada yang asem gitu, atau yang sudah tidak layak digunakan gitu, dan hal-hal lainnya yang bisa yang bisa diprediksi ya, yang masih dalam jangkauan operasional gitu loh. Atau bisa juga terjadi misalnya, oh ternyata yogurtnya hilang gitu loh. Kan bisa terjadi ya hal-hal seperti itu, kita nggak pernah tahu gitu. Nah, apa yang terjadi di lapangan itu bisa dianalisis dan di research gitu loh. Sehingga ke depannya, di bulan depan misalnya, atau di setengah bulan ke depan, kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak sesuai dengan standar itu terjadi lagi. Nah, that's the function of standard costing dan tugas dari seorang manajer dalam melakukan variance analysis. That's the point. Nah, ini kita baru ngomongin direct material yogurt doang loh, gitu ya. Terus bagaimana dengan hal-hal yang lain, milk, tadi ada strawberry, ada yang lain. Nah, itu juga dilakukan perhitungan-perhitungan seperti ini, gitu ya. Ini agak ngejelimet kelihatannya karena kita nge-breakdown asal-muasal variance analysis, tapi kan realnya hanya melakukan perhitungan simple tadi, as simple as this, gitu ya, this formula. Gitu. Nggak terlalu ribet kok, jadi jangan terlalu pikir, aduh ribet banget ngitungnya, enggak. Ya. Nah, ini jurnalnya gitu ya. Nah, tadi saya cuma ngasih contoh misalnya gini, kenapa saya bilang jurnalnya nanti at the end, walaupun ternyata kita punya standar sekian, tapi actualnya sekian, nanti laporan keuangannya masa kita harus maksakan dengan standar? No, kita harus menyesuaikan dengan actualnya. Cara menyesuaikannya melalui jurnal. Ya, seperti yang kalian tahu bahwa jurnal itu memang asal muasal dari pembuatan laporan keuangan.
Nah, di sini nanti kita akan melakukan penjurnalan. Yang pertama adalah kita jurnal dulu nih sesuai dengan actualnya. Actualnya berapa? Oh, kita beli materialnya tadi 15.600 gitu ya. Kemudian materialnya actual quantity-nya yang kita beli, terus kemudian dikalikan dengan standar price-nya 15.600. Nah, selisihnya gimana? Padahal kan yang kita beli harganya 19.500 ya. Nah, caranya adalah kita masukin direct material price variance-nya. Jadi yang kita masukin ke harga material ini bukan harga yang sesungguhnya, tapi yang standarnya, tapi kemudian yang variance-nya, yang hitungan variance tadi fungsinya adalah di sini. Kita jurnal di sini sebagai akun yang berbeda. Nah, account payable, kenapa account payable itu dimasukin ke sini gitu ya? Karena memang, maksudnya angkanya real karena memang biaya itulah yang harus kita bayarkan ke pihak supplier gitu. Nggak mungkin kita masukin 15.600, nanti marah suppliernya. Enak aja saya ngejualnya 19.500, masa iya yang dibayarkan hanya 15.600 sesuai dengan standar Anda gitu ya. Standar Anda nggak ada hubungannya dengan saya sebagai supplier. That's the point gitu. Makanya kenapa ujung-ujungnya nanti di laporan keuangan pasti akan sama gitu ya, sesuai dengan uang yang kita keluarkan. Kemudian ini hanya untuk melakukan penjurnalan kalau misalnya tadi materialnya masih di gudang, terus kemudian kita mau melakukan pembuatan produk gitu ya, kita manufacture di the product, ya udah berarti si material yang di gudang tadi dikeluarkan dari inventory ya, 19.500 gitu ya, terus kemudian work in process-nya kita ganti material tadi kita ganti ke work in process karena sedang diproses kan, sedang dibuat 15.600 dan direct material usage-nya juga ya. Nah, ini jurnal-jurnalnya sehingga nanti di end dia akan terhapus dengan sendirinya. Direct material price variances can be computed ya at the point ketika the direct material are issued into production atau when the materials are purchased. Ya, jadi ketika kita menghitung ini tuh ketika ada transaksi ketika material itu diproduksi atau ketika kita membeli material itu. Ya. Nah, ini untuk direct material usage variance-nya. Kalau tadi kan kita direct material price variance gitu ya. Ini price variance gitu ya. Yang ini. Sekarang kita ngitung yang usage variance-nya. Gitu. Nah, untuk menghasilkan 30.000 quarts atau 30.000 unit lah ya, biar enak dibilang, 30.000 unit yogurt tadi, strawberry frozen yogurt gitu ya, itu membutuhkan berapa banyak yogurt sih? Nah, yogurtnya yang pertama unit standarnya tadi kan 1 unit 25 on ya. Jadi kalau kita menghasilkan 30.000, ya udah 30.000 dikali 25, 750.000. Kalau strawberry-nya kita per unitnya 10 on, menghasilkan 30.000 unit frozen yogurt, jadinya membutuhkan 300.000 on strawberry dan seterusnya. Kontainernya juga membutuhkan 30.000 kontainer. Tuh. Nah, sekarang kita hitung untuk yang direct labor. Ya, ini tadi yang untuk direct material usage-nya. Direct labor sama gitu ya. Intinya adalah actual hours ya dikali dengan standar hours gitu ya. Jadi actual hours-nya dikali dengan actual rate-nya, tadi actual hours-nya adalah 325, actual rate-nya adalah 8,2. Ini contoh yang di soal yang tadi ya, yang ini. Jadi actual rate-nya 8,2, actual direct labor-nya 325 gitu ya. Terus kemudian actual kita untuk mengetahui rate variance, jadi ada dua. Kalau yang tadi yang direct material ada price variance dan usage variance gitu ya. Kalau ini ada rate variance, jadi rate dari direct labor-nya itu ada berubah enggak gitu, tarifnya gitu ya. Terus efisiensi variance ini jumlah hour-nya itu ada berubah enggak dari standar yang kita gunakan gitu, efisiensi variance-nya. Ya. Nah, di sini untuk mengetahui rate variance-nya ada berubah atau enggak, kita tinggal membandingkan antara actual hours gitu ya.
antara actual rate-nya dengan standar rate-nya. Ternyata standar rate-nya itu dengan actual rate-nya itu berubah, naik 0,2 dolar gitu ya. Sehingga kalau naik lebih tinggi actual daripada standar itu unfavorable, otomatis ya. Kita punya budget 5.000, tapi ternyata actualnya kita beli dengan harga 6.000. Rugi nggak kita? Rugi di sini maksudnya adalah rugi di luar dari ekspektasi kita atau di luar dari budget kita gitu loh. Itu makanya disebut dengan unfavorable. Sini di unfavorable-nya 65 dolar gitu kan Soset. Terus kemudian kalau efisiensi variansnya kita bandingkan antara actual hours dengan standar hours-nya. Actual hours-nya yaitu 325 tadinya kan ya. Terus kemudian standar hours-nya itu kan harusnya tadi 1 unit ya. Tadi 1 unit, kita balik lagi, kita lihat. Nih, untuk menghasilkan 1 unit itu kan dia menghabiskan 0,01 hours kan ya. Gitu. Nah, 0,01 hours itu kita kalikan dengan 30.000 target kita yang akan kita produksi ya, outputnya ya 30.000 gitu. Nah, harusnya kan jadinya kan 300 ya, 300 jam. Nah, tapi untuk menghasilkan 30.000 itu actualnya dia menghabiskan 325 jam gitu. Nah, sehingga kita dapat efisiensi variansnya, enggak ini di 300 dikurang 325 kurang 300 aja ya, kita kalikan lagi dengan standar rate-nya 8 dolar per jam. Itu jadi dapatlah 200 dolar unfavorable. Kenapa unfavorable? Karena jumlah jam yang dihabiskan lebih banyak daripada standar yang sudah ditentukan gitu. Nah, sehingga kalau kita totalin, total variansnya adalah 265 dolar unfavorable, atau kita tinggal simpelnya 2.665 dikurangi 2.400 ya. Jadi unfavorable. Nah, what should we do? Ya udah dianalisis lagi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa rate-nya bisa berubah gitu loh? Kenapa bisa standar hours-nya, jumlah hours-nya bisa lebih tinggi gitu loh? What happened? Nah, itu yang harus dicari tahu sehingga kedepannya itu tidak terjadi lagi, atau mungkin dalam menentukan standar kita yang terlalu rendah gitu ya. Jadi kita analisis what is the factor gitu loh, what is the causes. Terus kemudian ini jurnal, saya nggak akan bahas jurnal lagi. Intinya adalah jurnal itu sama seperti yang sudah kalian pelajari di job posting, di proses posting, inventory ketika mau diproduksi ya udah masuk ke WIP, nanti dari WIP masuk ke finish good gitu ya. Nanti dari finish good ketika dijual masuk ke COGS. That's the point. That's the point of the journal. Gitu ya. Terus kemudian, nah, investigating direct material and labor variances. Tadi sebenarnya sudah saya singgung ya. Tuh, jadi because random variations around the standards are expected, management should establish an acceptable range of performance. Jadi ya dianalisis kemudian kita harus menentukan gitu ya. Apa sih sebenarnya range yang dapat diterima gitu. The acceptable range is the standard plus or minus an allowable deviation. Tadi yang saya bilang, ketika kita menentukan standar, ini yang menggunakan yang attainable approach ya, jadi bukan yang ideal gitu, bukan yang perfect gitu. Kalau kita menggunakan attainable tadi atau yang Kaizen gitu ya, itu kita harus menentukan nih acceptable range-nya. Kira-kira yang kita anggap sebagai unfavorable yang masih bisa diterima gitu ya, itu batas limitnya semana, atau yang favorable-nya semana gitu. Nah, acceptable range is nya itu kita bisa tentukan the upper control limit atau the lower control limitnya gitu ya. The upper is the standard plus the allowable deviation. Ini kalau misalnya kita favorable, kalau the lower-nya misalnya kalau kita unfavorable. Kira-kira limitnya berapa sih kalau mau dibuat oke, unfavorable segini, it's okay, no problem gitu ya. Kita nggak perlu terlalu merubah standarnya. Kalau misalnya sudah di bawah banget gitu ya, kalau udah unfavorable-nya sudah melebihi limit, wah kita harus menganalisis nih, what happened gitu loh. Atau jangan-jangan standar kita memang terlalu rendah atau standar kita yang terlalu tinggi. Gitu. Ya. Nah, ini jurnal tadi, ini kalau misalnya kita sudah melakukan penjualan gitu ya. Ini jurnal, ini saya singgung sedikit aja
Maksudnya di sini adalah di sini jurnalnya, kalau misal ini jurnal kalau misal kita sudah terjadi ketika kita selesai produksi, ada yang barang yang langsung terjual, ada yang barangnya langsung masuk ke finish good aja gitu loh. Jadi belum terjual. Nah, kalau misalnya di sini dia ada proportion. Ketika diproporsi di akhir at the end of the month atau at the end of the period gitu ya. Work in process-nya sudah 0%. Finish good-nya, oh ternyata ada barang yang masuk ke finish good, ke inventory finish good itu sebanyak 20%. Sedangkan sisanya 80% sudah terjual. Ya udah kita tinggal jurnal. Finish good-nya di debit gitu ya, masuk ke inventory, terus kemudian cost of goods sold karena kita sudah menjual berarti masuk ke laporan laba rugi gitu ya, cost of goods sold-nya bertambah. Kemudian direct material price variance-nya semuanya juga di jurnal ke kredit, yang tadinya di debit jadinya ke kredit gitu ya. Karena dia tadinya kan semuanya unfavorable ya, makanya kenapa di debit kemudian dia kita kreditkan. Seperti itu ya. Oke. Ini basically kalau misalnya kita mau menjurnal finish good dan cost of goods sold-nya si variance ya. Tadi kan kita kan ngejurnal variance-variance-nya itu seperti ini nih. Work in process pada variance gitu-gitu kan ya. Terus kemudian baru kita akui berapakah hutang wages-nya atau hutang direct materialnya gitu atau account payable-nya. Nah, ketika di cost of goods sold kita harus melakukan proporsional. Proporsionalnya bukan asal, oh saya maunya 80% aja, enggak ya. Jadi memang actualnya berapa, di finish good-nya berapa, yang sudah terjual berapa. Nah, kemudian baru proporsi dari percentage ini kita gunakan untuk menghitung berapakah variance yang harus dilarikan ke finish good, berapakah variance yang harus dilarikan ke cost of goods sold, seperti itu. Kemudian, nah, that's all about the direct material dan direct labor gitu ya. Sekarang kita masuk ke yang agak sedikit ruwet, yaitu variabel, yaitu overhead cost. Overhead cost ada dua, ada variable, ada fixed gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang variabelnya dulu. Ini contoh soalnya. To illustrate the variable overhead of variances, we will examine activity for Helado Company during the month of May. The following data were gathered for this time period. Di sini ada informasi bahwa variable overhead rate-nya adalah $6 per direct labor hour. Jadi, as I said before, as I mentioned before, di yang standar cost sheets-nya, itu bahwa overhead rate dan overhead rate baik variable maupun fixed itu dia menggunakan driver cost-nya adalah direct labor hour gitu ya. Makanya kenapa di sini dia pasti rate-nya menggunakan direct labor hour. Actual variable overhead cost-nya actual ya, di sini udah ngomongin actual variable overhead cost-nya yaitu 7.540. Kemudian actual hours work-nya 1.300. Jadi di sini kita bisa melihat ini. Berapa sebenarnya actual, ini kan standar ya $6 ini. Kalau kira-kira tarif actualnya berapa? Dari mana kita bisa tahu? Dari tinggal kita bagikan aja ya, 7.540 dibagi 1.300 berapa tuh? 5,8 ya, $5,8, around $5,8. Gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan rate yang standar yang sudah kita tentukan, itu unfavorable atau favorable kira-kira? Actualnya lebih rendah daripada yang standarnya. Otomatis itu favorable gitu ya. Favorable karena dia actualnya lebih rendah 5,8. Kalau if I'm not mistaken ya, kalau misalnya hasilnya benar 7.540 dibagi 1.300. Terus kemudian quarts of deluxe strawberry frozen yogurt-nya diproduce sebanyak 120.000 quarts gitu ya, atau unit. Terus hours allowed for production-nya yang diizinkan produksinya itu adalah 1.200, yang mana 1.200 itu berdasarkan standarnya dia kan dalam menghasilkan satu unit atau satu quart yogurt tadi, deluxe yogurt tadi itu adalah 0,01 jam dalam menghasilkan satu unit. Jadi kalau kita memproduksi 120.000, ya udah berarti jamnya yang diperbolehkan sesuai standar yaitu 1.200 jam harusnya. But let's see, actualnya berapa gitu kan.
Terus kemudian, but let's see actualnya berapa, padahal actualnya di sini 1.300 gitu ya. Terus kemudian applied variable overhead-nya 7.200, yaitu $6 variable overhead rate standarnya dikali dengan jumlah jam yang sesuai standar seharusnya itu 1.200, jadi applied-nya variable overhead-nya 7.200. Padahal actual-nya harusnya berapa? Ya, jadi kita lihat ke depan. Nah, ini tadi contohnya, nih ya. 0,01, saya sengaja bacain ke depan supaya lebih mudah, nggak ke belakang banyak ini ya, slide. Nah, ini tadi. Actual variable overhead-nya 7.540 tadi kan, di sini. Nih. Terus kemudian variable overhead rate-nya dikali actual hours-nya 6.000 dikali 1.300. Variable overhead rate-nya 6.000, sedangkan actual-nya itu 1.300. Jadinya 7.800 kalau menurut rate standarnya gitu ya. Nah, sehingga ada favorable gitu ya, favorable $260. Dari tarifnya aja tadi sudah favorable. Ini rumusnya ya, spending variance ini maksudnya adalah berapa biaya yang dikeluarkan gitu ya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghabiskan variable overhead cost-nya. A4 ini maksudnya adalah actual variable overhead rate. Actual variable overhead rate. S4 itu adalah standar variable overhead rate gitu ya. Nah, tadi actual variable-nya adalah $5,8. Dikurangi dengan standar variable overhead rate-nya adalah $6. Jadi 5,8 dikurangi 6 gitu ya. Dikali actual hours-nya. Actual hours-nya adalah 1.300. Itu hasilnya pasti $260 gitu ya. Kenapa saya tahu? Karena tadi saya sudah baca. Oke? Nah, kemudian efisiensi variance-nya, efisiensi ini lebih ke hours-nya, jumlah jamnya. Kalau sini lebih ke tarifnya gitu ya. Kalau sini jumlah jamnya. Jumlah jamnya di sini ternyata dia actual hours-nya menghabiskan 1.300 untuk menghasilkan 120.000 unit. Sedangkan standarnya harusnya itu 1.200, yaitu 0,01 dikali 1.200 gitu ya. Nah, sehingga di sini unfavorable. Harusnya actual hours-nya itu standar hours-nya 7.200, actual-nya 7.800. Sehingga ada unfavorable. Kalau rumus singkatnya ini, actual hours dikurangi standar hours, actual hours-nya tadi 1.300 dikurangi standar hours-nya 1.200 dikali standar variable overhead rate-nya yaitu $6 ya. Jadi $600. Total variance-nya 340 yaitu tinggal dikurangin aja 600 dikurangin 260. Kenapa dikurangin? Karena ada favorable, ada unfavorable, ibarat positif dan negatif gitu loh. Jadi kita tinggal kurang-kurangin aja gitu ya. Jadi karena unfavorable-nya lebih tinggi, otomatis hasilnya unfavorable, $340. Seperti itu. Nah, kemudian dari hasil ini tinggal dianalisis, kenapa bisa variabelnya unfavorable 340, what happened gitu ya. Apa yang terjadi? Oh, mungkin listrik yang digunakan terlalu berlebihan, atau tarif listriknya naik, atau gas, atau ternyata ada kebocoran gas, segala macam. Banyak faktor gitu ya, banyak faktor yang terjadi. Oke, nah ini variable overhead-nya itu tadi item-itemnya adalah ada natural gas, ada electricity, ada water, ada airnya. Nah, ini masing-masingnya. Cost formula ini cost-nya gitu ya. Terus kemudian actual cost-nya ini pokoknya total variabelnya tadi kan sesuai standar $6 ya. $6 itu breakdown-nya adalah ini. Ini actual cost-nya. Actual cost-nya 7.540 yang tadi ini. Ini breakdown-nya. Ini budgetnya 7.800 yang di sini tadi. Ini breakdown-nya. Nah, kemudian setelah dilihat spending variance-nya berapa, tinggal dikurangin aja kan. Yang mana favorable, yang mana unfavorable, dapatlah ini. Gitu. Ya. Nah, ini kalau kita tambahin dengan efisiensi variance per itemnya. Yang mana hasilnya ya dari sini tadi $600. Ini dia. Ya. Nah, itu tentang variabel. Kita ngomongin fixed sekarang, fixed overhead cost. Fixed overhead cost
Yang namanya fix itu pasti perubahan overhead-nya dalam kurun waktu tertentu. Atau kalau misalnya begini, belum tentu dalam 1 unit sampai range dari 1 sampai 10 unit itu biaya fix-nya berubah. Bisa saja berubahnya setelah kalau misalnya perusahaan memproduksi lebih dari 10 unit. Baru fix overhead-nya akan berubah gitu ya. Jadi namanya fix itu dalam kurun waktu tertentu itu akan tetap fix biayanya, tapi dalam kurun kuantiti tertentu dia akan berubah, gitu ya. Seperti itu. Nah ini contohnya, budgeted fixed overhead-nya $20, expected activity-nya yaitu 1.000 direct labor hours, tadi ya drivernya adalah direct labor. Standar fixed overhead rate-nya yaitu $20, yang mana dari 20.000 ya budgeted fixed overhead dibagi dengan 1.000. Standar fixed overhead rate-nya. Ya. Kemudian hours allowed to produce 100.000 quarts-nya adalah 0,01 dikali dengan 100. Jadi 0,01-nya itu dari sini. Dikali dengan banyaknya unit yang akan diproduksi yaitu 100.000 quarts kan. Nah, actual production-nya yaitu 120.000. Actual fixed overhead cost-nya 20.500. Sedangkan standard hours allowed for actual production-nya yaitu 1.200 gitu ya. Nah, kita lihat. Actual fixed overhead-nya 20.500 sesuai dengan yang dibilang di sini. Terus kemudian budgeted fixed overhead-nya yaitu 20.000. Tinggal kita kurangin aja. Berapakah spending variance-nya, yaitu actual, ini AFO ini actual fixed overhead, dan BF ini adalah budgeted fixed overhead gitu ya. Dikurangin, oh ternyata unfavorable gitu ya. Kalau dari sisi volume gimana hours-nya? Dari sisi hours-nya ternyata dia memproduksinya kan tadi adalah jam yang diizinkan gitu ya, allowed, standar hours allowed-nya itu adalah 1.200 kalau misalnya 120.000 gitu ya standarnya. Nah, tapi ternyata di sini dengan dikalikan dengan rate gitu ya, dikalikan dengan rate dapatnya 24.000 ya, 24.000. Nah, budgeted fixed overhead-nya 20.000 sehingga di sini ternyata actual hours-nya itu lebih rendah daripada fix-nya, daripada standarnya, sehingga dia favorable. Nah, kalau digabungkan, fixed overhead variance-nya itu favorable atau unfavorable, yaitu favorable 3.500. Nah, ngeliat favorable ini jangan senang dulu, gitu ya. Apakah dia masuk ke dalam limit yang sudah ditentukan, upper limitnya atau tidak? Kalau misalnya masih dalam range limit, ya udah it's okay. Berarti kita nggak perlu terlalu menganalisis gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata dia lebih dari limit, ya udah kita harus analisis what happened. Kenapa bisa fixnya lebih tinggi, favorable-nya tinggi banget gitu loh. Apakah standar kita yang terlalu rendah gitu ya? Kenapa kita bisa menghitung standar terlalu rendah gitu? Nah, itu harus dicari tahu alasan-alasannya. Ya, nah ini tadi turunannya. Oh, ternyata fix itu ada depresiasi, ada salaries, ada taxes, ada insurance. Ya, di analisis dari 4 ini, kenapa bisa favorable-nya banyak banget gitu? Kenapa unfavorable-nya bisa banyak banget di analisis dari 4 pattern ini? Gitu. That's all about the variance analysis untuk direct material, direct labor, dan overhead gitu ya. Nah, the point is di sini adalah kalian menganalisis variannya. Variansisnya, apakah terjadi pergeseran antara standar dengan actual? That's the point dari chapter ini, gitu ya. Bukan bagaimana cara menghitung standar costing itself, gitu ya. Standar costingnya, ya tadi cara ngitungnya kita bahas, gitu ya. Tapi the point is not angka dari standar costing itu, gitu loh. Tapi ketika dijalankan, ketika ditaruh di actualnya, apakah terjadi perbedaan apa enggak? Nah, kalau terjadi perbedaan, apa alasannya? Nah, itu yang dianalisis, gitu. Ini kalau kalian mau jadikan satu judul skripsi, ini jadi langsung ke skripsi ya. Kalau dijadikan judul skripsi tersendiri gitu, misalnya kalian magang di mana? Di restoran A gitu kalian magang. Kalian bisa jadikan ini bahan skripsi loh. Gitu. Kalian menganalisis apakah si restoran ini selama ini
sudah menerapkan standar costing. Kalau belum menerapkan standar costing, kalian buatkan gitu ya. Ketika kalian sudah buat, kalian analisis. Kira-kira ketika di implementasinya ada terjadi perbedaan enggak gitu lah. Nah, bahan skripsinya apa? Analisis dari perbedaan itu. Apa yang menyebabkan misalnya terjadinya varians-varians tadi. Gitu. That's one of concept that you can put into your skripsi gitu ya. Terus kemudian, nah ini yang terakhir, mix and yield variances gitu ya. Tapi di sini kita akan bahas tentang yang materials dan labor-nya saja. Standard mix information untuk direct material. For example, ini contohnya. Oke. Nah, contohnya misalnya ini. Mungkin saya akan taruh, oh enggak, ini udah contohnya. Oke. Contohnya misalnya perusahaan ingin menjual gitu ya, menjual kacang-kacangan gitu ya. Dia ada menjual peanuts, ada menjual almond, dan banyak jenis kacang lainnya. Nah, di satu waktu si perusahaan ini pengen memproduksi produk gitu ya, menjual produk dengan cara melakukan mix produk gitu. Antara peanut dan almond di mix jadi satu can gitu ya, dalam satu kontainer. Nah, kira-kira harganya berapa ya? Komposisi standarnya berapa ya gitu. Nah, itu disebut dengan standar mix information-nya. Standar mix ya gitu ya. Nah, di sini kalau untuk misalnya kita pengen, si perusahaan pengen melakukan pencampuran antara peanuts dan almond itu dalam satu unit, kira-kira standar cost-nya berapa ya? Standar kuantitinya berapa ya gitu. Nah, di sini mix-nya peanuts-nya 128 lbs atau pounds ya, almonds-nya 38 pounds, sehingga kalau di total itu ada 160 pounds. Mix proportion-nya peanut-nya 80%, almond-nya 20%. Standar price-nya untuk peanut 0,5, standar cost-nya jadi tinggal dikalikan aja 64, terus kemudian standar cost yang almond 32, ini $96. Ya. Nah, dia ingin memproduksi standar production-nya itu sebanyak 120 pound saja gitu, yield-nya gitu ya, standarnya, yield itu standarnya gitu ya. Terus kemudian yield rasionya, kalau karena dia mau menentukan standarnya 120 pound saja, sedangkan di sini dia ngebuat mix-nya ada 160, sehingga yield rasionya dari standarnya itu adalah 75%. Standar cost of yield-nya 0,8 standarnya, karena memang $96 standar cost-nya itu dibagi dengan yang standar production yang pengen dia buat sebenarnya pounds-nya itu adalah 120, itu harusnya $0,80 per pound. Ya, ini soal. Terus kemudian actual-nya, ini kan kita masih ngomongin standar ya. Actual-nya adalah peanuts, dia pengen menghasilkan 1.600 pounds gitu ya, 1.600 pounds, yang mana komposisinya peanutnya 1.120 pounds, terus almondnya 480 pounds, sehingga totalnya 1.600 gitu ya. Dengan percentage peanut 70%, almond 30%. Yield-nya, kapasitasnya gitu ya, itu cuman standar itu cuma 1.300 lbs aja gitu. Sehingga kalau rasionya 81,25%, itu 1.300 dibagi 1.600. Nah, kita lihat ketika dihitung gitu ya mix variance-nya, peanuts-nya tadi kan yang actual quantity-nya 1.120, terus kemudian almond-nya 480. Kalau standarnya, standar mix-nya yaitu 1.280. Standarnya itu didapat dari 1.000, tadi standarnya adalah 80% ya kan, 20%. Jadi 1.600 dikalikan dengan 80% dan begitu juga 1.300 yield-nya ya. Jadi yield-nya 1.300 dikali dengan 80% dan 1.300 dikali dengan 20%. If I'm not mistaken. Ya. Jadi 1.280 dan 320.
Nah, ini standarnya, ini actualnya gitu. Nah, sehingga kalau dikurangin jadinya ada unfavorable dan favorable. Almondnya jadinya favorable 160, unfavorable 160 gitu ya. Dan yang peanutnya 80. Nah, dari mix variance ini kita bisa menganalisis kira-kira faktor yang menyebabkan dia unfavorable 80 apa? Bisa saja mungkin ternyata almondnya harganya mengalami kenaikan harga gitu. Harganya lebih tinggi atau memang komposisi dari si almond ini sendiri butuh lebih banyak daripada yang peanutnya. Jadi kita standarnya sebelumnya terlalu rendah gitu. Nah, banyak hal-hal yang bisa dianalisis. Itu ya. Nah, ini standar yield-nya. Nah, begitu juga dengan labor, sama sih, sama ya, intinya adalah ini dalam melakukan packaging dari melakukan proses untuk melakukan menjual mix produk tadi gitu ya, mix peanuts tadi, itu kita ada melakukan shelling, ada melakukan mixing. Jadi shelling ini kayak melakukan proses preparation pengupasan kulit kacang segala macam gitu ya, terus kemudian proses mixingnya kayak packaging segala macam itu membutuhkan berapa jamnya. Nah, ini standar cost-nya segini gitu ya. Yield-nya yaitu tadi 120 pounds gitu kan. Yield ratio-nya adalah 120 dibagi 5 jam yaitu 24. Kemudian standar cost-nya adalah standar cost of yield-nya 0,45 ya. Nah, ini actual-nya 50 jam segala macam, yield-nya 1.300. Baru kita hitung berapakah variansisnya. Nah, di sini kita bisa hitungnya dari sini 1.300 itu dikalikan dengan 60% dan 1.300 yield-nya ya dikalikan dengan 40% standarnya kita berapa. Nah, walaupun sebenarnya nih realnya kan kebalikannya nih, padahal standarnya kita sudah menentukannya segini gitu. Nah, dapat actual hours dan standarnya. Ternyata di proses mixingnya dia unfavorable, gitu ya. Unfavorable mungkin apakah ternyata di shellingnya dia membutuhkan waktu lebih sebentar daripada standar yang sudah ditentukan dan mixingnya membutuhkan waktu yang lebih lama gitu kan. Jadi dianalisis kenapa bisa terjadi unfavorable 70 gitu, di mixingnya 150. Seperti itu. Ya. That's all di chapter 9 gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya persilahkan. That's it.